Hai, welcome to my channel. Di video ini aku bakal ngasih tahu tips dan trik supaya makeup kalian tampak natural dan flawless. Kesalahan peletakan pada makeup bisa merubah struktur wajah kamu loh, makanya jangan sampai salah. Di bagian kiri bakal aku tandain do's atau lakukan, dan di bagian kanan aku bakal tandain don'ts atau jangan dilakukan. Untuk di bagian yang jangan dilakukan, aku nggak bakal ngasih apa-apa ke muka aku. Jadi ini sebelum makeup udah wajahnya gini aja, nggak dikasih apa-apa. Di bagian yang dilakukan, aku bakal ngasih kelembapan sebelum aku makeup. Ini aku pakai White Lab Brightening Face Serum. Jadi nanti fungsinya itu biar foundationnya nempel dan lebih smooth di wajah kita. Terus habis itu aku bakal pakai sunscreen dari Tulji. Ini itu fungsinya untuk menghindari kita dari sinar matahari supaya wajah kita tuh nggak belang. Apalagi kan kalau misalnya kita seharian di luar. Bisa dilihat perbandingannya dari yang kanan dan yang kiri. Ini yang kiri itu lebih glowing dan lebih sehat wajahnya dibanding yang kanan. Kita lanjut untuk di bagian yang jangan dilakukan. Aku bakal ngisi alis aku pakai pensil alis Lomira. Ini pensil alisnya pensil alis warna hitam dan pengaplikasiannya itu ditekan dari pinggir sampai ke ujung. Udah gitu dibikin kotak alisnya, dibikin lebar dan dibikin kotak kayak alis Shinchan yang gak natural sama sekali seperti ini. Di bagian yang dilakukan, kita sebelum ngisi alis kita ambil spoolie dulu, abis itu ambil lem stick dan spoolienya digesek ke lem sticknya. Abis itu kita sisir alis kita pakai spoolie tersebut. Ini fungsinya biar alis kita itu nggak kemana-mana. Setelah itu ambil brush besar berserta bedak. Ini aku pakai bedak bayi, kalian bisa juga pakai loose powder. Terus abis itu ditekan pelan-pelan ke alis yang udah disikat tadi. Ini tuh biar lemnya kering. Nah habis itu kita baru ngisi alis. Nah ini pensil alisnya masih pensil alis yang sama, pensil alis Lomira, tapi ini warnanya warna coklat, jadi biar kelihatan natural. Pengaplikasiannya itu dari tengah sampai ke pinggir, tinggal digeser-geser aja sesuai bentuk struktur alis kalian. Dibikinnya jangan ketebelan dan jangan dibikin kotak atau jangan dibikin kelebaran kayak alis Shinchan. Nah ini untuk di bagian yang ujung depannya itu tipis-tipis aja, jangan terlalu ditekan pengaplikasiannya. Untuk di bagian yang tengah sampai ke pinggir itu baru kita tebelin dikit. Abis itu kita ambil warna coklat muda dari palette Beauty Glass Gorgeous Me menggunakan angle brush atau eyebrow brush. Nah abis itu kita aplikasikan ke alisnya lagi menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya ya. Kita ambil lagi warna coklat tua dari palette yang sama menggunakan brush yang sama. Kita aplikasikan lagi ke alisnya menggunakan teknik yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita ambil concealer ini dari O2O yang 03, lalu aplikasikan di bawah alis dan di atas alis. Ini fungsinya biar alis kita kelihatan rapi dan gak berantakan. Lalu kita ratakan menggunakan concealer brush atau flat brush. Ini brushnya yang kotak pipih kecil. Lalu sikat ujung alisnya menggunakan spoolie atau sikat alis. Ini cara menyikatnya itu dengan cara naik turun. Ini supaya alisnya lebih kelihatan natural. Nah ini perbandingannya alis yang kanan dan yang kiri. Untuk foundation aku pakai Maybelline Superstay 120. Untuk di bagian yang jangan dilakukan aku pakai sponge yang kering dan kaku. Abis itu kita langsung pakai foundationnya menggunakan sponge yang kering ini. Bisa dilihat ini itu blendingnya agak susah karena sponsnya itu kering. Untuk di bagian yang dilakukan aku pakai sponge yang udah dibasahi sama air. Ini bisa kelihatan ya kalau sponsnya itu lentur dan kenyal, nggak kayak sponge yang tadi.
Habis itu kita pakai foundationnya menggunakan sponge yang udah dibasahi air tadi. Ini bisa kelihatan itu ke blendnya gampang banget ketimbang sponge yang kering tadi. Lanjut untuk bagian yang jangan dilakukan, ini aku nggak bakal pakai concealer, sedangkan yang di bagian yang dilakukan aku bakal pakai concealer. Ini concealernya masih sama yang tadi, ini O2O yang 03, tinggal diaplikasiin aja di bawah mata, di atas hidung, dan di tengah-tengah dahi. Habis itu aplikasiin di atas bibir dan di dagu. Blend pakai sponge yang basah tadi. Next, untuk di bagian yang jangan dilakukan aku nggak bakal pakai bedak, sedangkan untuk yang di bagian yang dilakukan aku bakal pakai bedak. Kita ambil lagi brush besar berserta bedaknya. Ini aku pakai bedak bayi atau kalian bisa juga pakai loose powder. Tinggal ditap-tapin pelan-pelan ke muka. Bedaknya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini tuh untuk meratakan foundationnya biar nggak pecah. Habis itu aku pakai bedak padat dari Pixi. Ini tinggal ditap-tapin aja bedaknya menggunakan sponge bedak. Ini itu biar foundationnya tahan lama dan gak pecah atau nge-crack. Next, untuk yang jangan dilakukan, aku bakal ngekontur muka aku pakai warna coklat tua, dan ini ngekonturnya di tulang pipi dan juga di atas dahi. Untuk di bagian yang dilakukan, aku nggak bakal ngekontur, tapi aku bakal ngebronzer pakai warna coklat muda yang nggak jauh-jauh amat dari warna kulit. Abis itu di tap-tap pelan-pelan ke tulang pipi, dahi, dan rahang. Ini itu bedanya bronzer dengan kontur. Kalau bronzer itu cuman buat ngasih warna ke muka, jadi biar nggak pucat. Tapi kalau misalnya kontur, itu dia bikin muka kita jadi lebih ke struktur atau jadi lebih kelihatannya kasar gitu ya. Next, untuk di bagian yang jangan dilakukan, aku bakal ngekontur hidung aku pakai coklat tua yang tadi. Nah, ini ngekonturnya itu dari ujung alis terus ke bawah hidung. Jadi ini kelihatannya alis sama hidung kita itu menyatu. Untuk di bagian yang dilakukan, aku bakal ngekontur hidung aku pakai coklat muda. Ini ngekonturnya dari tengah ke bawah, habis itu ditarik ke atas, ditarik ke bawah alis. Jadi itu nggak nyatu ke ujung depan alis kita. Setelah itu kita ambil sponge basah yang tadi dan kita blend konturannya. Ini biar kelihatan lebih natural dan garis konturnya itu biar kelihatan gak kasar. Untuk di bagian yang jangan dilakukan, aku bakal pakai eyeshadow yang warnanya warna tua. Ini aku pakai warna coklat tua. Untuk pengaplikasiannya, ini tuh dari mata sampai ke alis, dia ketutup semua sama eyeshadow. Udah gitu eyeshadownya dibikin bulat sesuai bentuk mata. Dan abis itu ujung eyeshadownya itu nggak di blend. Abis itu kita ambil warna hitam. Jadi ceritanya ini kita mau bikin smoky eyeshadow. Warna hitamnya ditaruh di ujung mata. Abis itu di blendnya itu asal-asalan kayak begini ya. Next, untuk di bagian yang dilakukan, aku bakal pakai warna tangerine dari paletnya Focalure Twilight. Kalau mau makeupnya kelihatan natural, aku rekomendasiin pakai eyeshadow yang warnanya warna pastel. Nah, ini pengaplikasiannya dari ujung dalam mata digeser ke ujung luar mata. Habis itu dari ujung luar mata kita naikin ke atas. Jadi jangan dibikin bulat eyeshadownya.
Lalu gunakan warna Amber dari palette Vocaloid Twilight. Kita taruh eyeshadownya di ujung luar mata, habis itu kita blend ke dalam mata atau ke tengah-tengah mata. Habis itu kita blend lagi dari ujung luar mata ke atas mata, ditarik ke atas ngeblendnya. Jadi jangan dibikin bulat. Ini tuh biar kelihatan mata kita tuh nggak kelihatan bulat. Next kita pakai warna Sunray dari Vocaloid Twilight. Pengaplikasiannya kita pakai jari aja, tinggal digeser dari ujung dalam mata sampai ke tengah-tengah mata. Next aku bakal pakai eyeliner dari Lameila. Untuk di bagian yang jangan dilakukan, aku pakai eyelinernya itu tebel dan lebar. Jadi ini eyelinernya besar, panjang, dan lebar. Ini tuh membuat mata kita kelihatan lebih kecil. Di bagian yang dilakukan kita bakal pakai eyelinernya tipis aja. Nah ini pengaplikasiannya dari ujung luar mata, terus ditarik dikit ke atas. Habis itu diisi tipis dari ujung dalam mata sampai ke ujung luar mata. Untuk buat sayap eyelinernya itu tipis-tipis aja, nggak usah lebar-lebar. Next untuk di bagian yang jangan dilakukan, kita bakal pakai blush yang warnanya pink Fanta. Ini dari palette Beauty Glass Gorgeous Me. Habis itu diaplikasiinnya itu di pipi bagian bawah. Pengaplikasian yang seperti ini itu membuat pipi kita menjadi turun, jadi jangan dilakukan ya. Untuk di bagian yang dilakukan, kita bakal pakai blush warna pink muda dari Beauty Glass Gorgeous Me. Habis itu pengaplikasiannya di atas tulang pipi. Dengan mengaplikasikan blush on seperti ini, itu bisa membuat pipi kita jadi lebih ketarik, jadi kelihatannya tuh lebih muda dan lebih natural gitu. Lanjut di bagian yang jangan dilakukan, aku bakal pakai bulu mata. Ini tuh bulu matanya tebel banget dan kelihatannya tuh emang gak natural banget bulu matanya. Untuk di bagian yang dilakukan, aku bakal menjepit bulu mata aku terlebih dahulu. Habis itu aku pakai maskara dari Maybelline Hypercore. Pakainya itu di bulu mata atas dan di bulu mata bawah. Abis itu aku baru pakai bulu mata. Ini bulu matanya dari Artika Eyelash G7G. Ini bulu matanya tipis dan gak terlalu tebal, jadi kelihatannya natural. Lanjut, untuk di bagian yang jangan dilakukan, aku bakal pakai lipstick dari Silky Girl yang 06. Kalau kalian makeupnya pengen kelihatan natural dan pengen kelihatan muda, aku rekomendasiin jangan pakai lipstick yang warnanya tua atau yang warnanya ngejreng. Untuk di bagian yang dilakukan, aku bakal pakai lip cream dari Implora yang 07. Ini dia warnanya warna pink muda, warna kayak warna bibir ya. Jadi kelihatannya tuh lebih natural banget. Habis itu aku bakal pakai lip gloss. Ini dari Handaiyan Jelly Lip Gloss. Ini tuh biar kelihatan bibirnya shiny aja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Untuk di bagian yang jangan dilakukan, aku nggak bakal pakai highlighter. Sedangkan untuk di bagian yang dilakukan, aku bakal pakai highlighter. Ini aku pakai warna pink muda shimmer dari Color Studio Beauty Glass. Kita pengaplikasiannya pakai jari aja. Aplikasikan di tulang pipi. Habis itu di atas hidung dan ke dahi dan di atas bibir dan juga dagu.
Ini highlighter biar mukanya kelihatan glowing aja, jadi mukanya nggak terlalu matte-matte banget. Untuk di bagian yang jangan dilakukan aku nggak bakal pakai apa-apa, sedangkan untuk yang di bagian dilakukan aku bakal pakai setting spray dari Pixi. Nah itu dia tips dan trik untuk makeup natural flawless. Kalian bisa lihat perbedaannya dari yang sisi kanan dan yang sisi kiri. Oke, segitu aja, sekian dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian punya ide atau rekomendasi untuk bikin video selanjutnya, komen di bawah. Jangan lupa subscribe. See you in my next video. Bye!